Opa Amar. Kemudian Mentari mencoba tenang, dan mencoba melihat wajah Opa Amar tersebut. Opa, apa yang Opa mau dariku? Tanya Mentari. Opa Amar lalu duduk di sebelah kanan Mentari, dan Elix di sebelah kiri Mentari. Nak, Opa cuma ingin menebus semua kesalahan Opa sama Mentari. Opa dulu jahat sama kamu, nak. Opa tak ingin kamu mengingat kenangan buruk masa kecilmu itu. Saat ini Opa hanya ingin kamu memaafkan Opa. Tolong nak, terima Opa sebagai opamu. Biarkan ayahmu dan juga saudaramu serta Oma Sukma yang masih gila akan harta dan tahta. Kalau Mentari memaafkan Opa Amar, apa Opa akan tinggal bersamaku dan akan menjauh dari keluarga Nugraha itu? Tanya Mentari yang tidak mau kembali ke keluarga Nugraha. Tidak, Opa tidak akan kembali pada mereka sampai mereka mau meminta maaf padamu, nak. Ucap Opa Amar. Baiklah, aku maafkan Opa. Tapi aku minta Opa jangan pernah lagi menyakiti hati aku dan kakek nenekku. Datanglah ke rumahku dan minta maaf dengan kakek nenekku yang sudah berjuang membesarkan aku dalam hidup kemiskinan. Ucap Mentari. Boleh Opa meluk Mentari? Pinta Opa Amar. Mentari sebenarnya masih canggung, namun dia tahu kalau opanya begitu menyesali perbuatannya selama ini. Lalu Mentari mengangguk. Opa Harun mencium pucuk kepala Mentari dan memeluknya. Ya Allah, terima kasih. Engkau begitu baik denganku, cucuku. Gumam Opa Amar. Membuat Mentari akhirnya menitikkan air matanya lagi. Antar senang atau sedih dia kini merasakan perasaan campur aduk. Sayang, terima kasih ya sudah mau mendengarkan nasihat Mas. Opa mulai sekarang jadilah Opa yang selalu ada untuk Mentari. Jangan lagi mengecewakannya. Sebentar lagi Mentari akan menjadi istriku Opa. Jelas Elix. Jadi kalian akan menikah? Tanya Opa Amar. Mentari mengangguk. Opa Amar membantu menghapus air matanya Mentari dengan tangannya langsung. Mulai sekarang, Opa tidak akan membiarkan air matamu jatuh lagi, nak. Ucap Opa Amar. Opa nanti mau kan jadi walinya Mentari? Tanya Mentari. Apa kamu tak ingin ayahmu? Tanya Opa Amar. Opa, aku tak pernah merasa punya ayah sejak kecil. Dia saja tak pernah mengakuiku. Jangan paksa aku, Opa. Aku mohon. Ucap Mentari. Baiklah, Opa yang akan menjadi wali kamu langsung. Ucap Opa Amar dan langsung memeluk cucunya lagi. Elix sangat bahagia melihat Mentari yang sudah bisa menerima opanya yang selalu mengikuti Mentari untuk mendapatkan maaf darinya. Ya sudah Opa, kita makan dulu ya. Kasihan Mentari, dia pasti lapar. Opa mau makan biar aku pesankan? Tanya Elix. Tidak usah nak, Opa belum lapar. Opa mau minum saja. Ucap Opa Amar. Lalu Elix memesankan minuman untuk Opa Amar. Elix dan Mentari kini makan siang terlebih dahulu. Setelah itu, dia berencana untuk pulang bersama Opa Amar untuk menemui kakek dan neneknya Mentari. Opa Amar merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Berada di samping cucunya yang selama ini dia abaikan, karena menuruti keegoisan Oma Sukma istrinya. Selesai makan mereka pulang, Opa Amar ikut bersama di mobil Elix, menuju rumah Mentari. Sampai di rumah mereka turun dari mobilnya. Kakek dan neneknya Mentari sedang santai di teras depan rumahnya sambil ngopi dan mengobrol. Assalamualaikum. Ucap pematri, Elix dan Opa Amar. Waalaikumsalam, jawab kakek nenek Mentari. Mereka kaget dan terkejut dengan orang yang ikut serta dengan Elix dan Mentari itu. Kakek Harun langsung berdiri melihat Opa Amar bersama cucunya itu. Mau apa kamu? Apa mau menyakiti hati cucuku lagi? Apa belum puas? Bentak kakek Harun, yang tiba-tiba emosional saat melihat keluarga Nugraha itu. Kakek, sabar, Mentari yang mengizinkan Opa ikut ke sini. Mentari akan menjelaskan pada kakek, tapi kakek sabar dulu. Ucap Mentari mencegah kakeknya yang sudah siap mengambil ancang-ancang saat melihat bekas besannya yang tak punya hati nurani. Kakek Harun langsung berdiri tegak dengan wajah ketus. Mentari, kenapa kamu membawa dia ke sini? Nenek tidak percaya kamu mau menerimanya. Ucap Nenek Sumi. Elix menenangkan neneknya Mentari dengan mengelus pundak neneknya. Kakek nenek, sabar dulu, kita bicarakan baik-baik, dan dengan kepala dingin, boleh? Tanya Elix, menengahi mereka. Iya kakek nenek, ayo kita masuk dulu, Mentari akan menjelaskan semuanya. Ucap Mentari. Opa Amar tak mau salah bicara sebelum Mentari yang menjelaskan langsung. Baiklah, silahkan masuk. Ucap kakek Harun. Terima kasih Pak Harun. Bu Sumi, sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya pada Pak Harun dan Bu Sumi. Mungkin kesalahan saya sangat sulit dimaafkan, saya sangat sadar itu.
1000 kali pun saya meminta maaf kepada kalian itu tak akan mampu mengobati luka Mentari selama hidupnya. Saya sangat sadar sesadarnya, tapi saya tetap akan memohon maaf pada Pak Harun dan Bu Sumi, juga terutama sama cucu yang selama ini saya abaikan. Opa minta maaf, Opa akan melakukan apapun untuk dapat dimaafkan Mentari. Ucap Opa Amar dengan wajah penuh penyesalan. Kakek Harun dan Bu Sumi mendengarkan ucapan opanya Mentari tersebut dengan tatapan sinis. Dan masih kaget belum siap menerima. Namun melihat Mentari yang terlihat sudah bisa menerima opanya itu, membuat kakek dan neneknya hanya diam saja. Lalu Mentari minta Elix yang menjelaskan semuanya. Mes tolong jelaskan sama kakek dan nenek. Pinta Mentari. Elix mengangguk, lalu menjelaskan kronologi dari awal kakek Harun datang ke perusahaan untuk bertemu Mentari hingga Mentari pergi ke rumah temannya Alia. Semua kejadian saat opanya terus berusaha mendapatkan maaf dari Mentari yang tak pernah menyerah, membuat kakek Harun dan nenek Sumi sedikit mempercayainya. Iya Pak Harun, saya melakukan itu, karena saya terus didatangi Rianti dalam mimpi saya, agar menemui Mentari dan menjaganya. Saya sampai ribut dengan istri saya, dan saya nekat keluar dari rumah. Sudah sebulan saya pergi dari rumah, namun tak ada yang mencariku. Dirga sudah sangat salah dididik oleh istri saya. Begitupun saya yang tak bisa tegas dan takut pada istri dulunya. Jelas Opa Ama. Saya sudah memutuskan untuk tidak lagi tinggal di rumah itu. Di usia saya yang sudah tua ini saya ingin menebus kesalahan saya pada Rianti melalui cucu saya. Mentari juga cucu saya Pak Harun. Saya mohon izinkan saya untuk bersamanya di usia tua saya ini. Jelas Opa Ama. Lalu bagaimana dengan anak dan istrimu, juga cucu kesayanganmu di sana? Tanya kakek Harun yang mulai meredam emosinya. Biarlah mereka dengan keegoisannya, merak hanya memikirkan harta dan tahta, tanpa peduli perasaan keluarga lainnya. Aku sudah menyerah berada di tengah-tengah keluargaku sendiri. Pak Harun, baik anak, istri, mantu dan cucu tak ada satupun yang mendengarkan aku. Semua hanya takut pada istriku saja. Ucap Opa Ama. Baiklah Pak Ama, kami menerimamu, tapi sekali lagi kamu menyakiti cucuku aku patahkan batang lehermu. Ucap kakek Harun dengan tegas. Jadi sudah clear ya kakek, nenek, Opa Ama. Mari kita bahagiakan Mentari, fokuslah dengannya. Itu yang sekarang Mentari butuhkan. Opa dan kakek akurlah sekarang. Ayo salaman agar tak ada lagi ganjalan dalam hati. Ucap Elix yang menengahi permasalahan ini. Akhirnya Opa Amar mengulurkan tangannya dan kakek Harun menyambutnya. Mentari tersenyum bahagia melihat semua ini. Terima kasih ya Allah. Batin Mentari. Opa Amar ikut ke desa Mentari. Hari ini Mentari, Elix, kakek dan neneknya Mentari juga Opa Amar yang semalam sengaja menginap